Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kok lemes ini. Ngantuk? Bubar oh. Ngantuk? Diulang ya. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, rezekinya banyak, mata duitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Zainil Wujud Sahibil Magamil Mahmud Wa ma'dini Karami wal Jud Wa ala alihi wa sahbihi wa farrid kuruba ummatihi wa asli syu'unahum ya barru ya wadud. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis walimatul khitan rahimakumullah. Segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat, para habaib, para kiai, ustadzah sepuh bini sepuh, yang semoga tuan-tuan guru kita ini Allah panjangkan umurnya. Amin oh. Doain kiai pelit, rezeki banyak semuanya. Ini rezeki banyak apa kiai? Ditanya kok melotot. Rezeki banyak apa kiai? Dua-duanya nggih. Ya aminnya sama oh. Mudah-mudahan kiainya panjang umur, tambah berkah, tambah rezeki, tambah istri. Amin ya robbal ya robbal alamin. Ini desa Duku Tengah, masyarakatnya bagus-bagus. Kiai tambah istri, amin. Alhamdulillah maning. Kepada keluarga besar yang berbahagia, yang pada malam hari ini mengkhitan ananda tercinta Yusuf Maulana, yang semoga ananda tercinta yang diberkahi ini Allah berikan masa depan yang bagus dan yang baik untuk dunia dan akhiratnya, amin ya robbal alamin. Ini Habib perhatikan yang hadir banyakan wadon ini, banyakan perempuan ini, betul nggak? Memang benar hadis Nabi. Itu Nabi ketika datang seorang anak bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Nabi jawab, ibumu. Ini anak tanya lagi, kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Penasaran, tambah lagi, terus kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Nanya lagi, terus setelah itu siapa lagi Rasul? Bapakmu. Ibu 3, bapak
Ibu 3, bapak. Paham? Ibu 3, bapak. Paham Pak? Diamalna. Paham Bu? Diamalkan. Perempuan banyak, lakinya secuil. Ya hadis Nabi bener oh ya. Alhamdulillah maning. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis walimatul khitan rahimakumullah. Beruntung pada malam hari ini Allah mengizinkan kita semuanya dengan diberikan kita kesempatan yang bagus nan indah, duduk bersama, berzikir bersama, bersolawat bersama, belajar bersama, silaturahmi bersama. Alhamdulillah. Perkumpulan semacam ini Allah banggakan dan Nabi Muhammad senang. Nabi Muhammad mensifati perkumpulan kita ini di dalam sebuah hadisnya, idza marartum rawdah min riyadil jannah farta'uh. Rasul mengatakan, hai umatku, jikalau kalian melewati taman-taman surga, singgahi. Kalau kalian melewati taman pertamanan surga, duduk. Sahabat bingung, ini kan kita masih di bumi, masih di dunia, belum meninggal. Yang dimaksud taman surga itu apa? Sahabat beranikan diri bertanya, ya Rasul, wa ma hiya riyadul jannah? Rasul, yang engkau maksud sebagai taman pertamanan surga itu apa? Rasul menjawab, hilaqul dzikir. Halaqah dzikir, tempat-tempat berzikir, perkumpulan-perkumpulan zikir, bersatu padu suatu kaum mengingat Allah, itu taman pertamanan surga. Faham gak? Faham? Nah, yang faham boleh pulang duluan. Ini tempat yang semacam ini taman surga. Kita berkumpul berzikir. Tadi dipimpin oleh Hadroh Al-Mustafa. Ini nama hadrohnya Hadroh Al-Mustafa. Tapi saya lihat di belakang kok ganti nama dia. Hadroh Reza Lovers. Ini baru lagi nih. Ini apa namanya dia banyak apa gimana? Kita doain ini grup Hadroh yang selalu mendampingi saya di mana saja berdakwah dan juga bergerak sendiri untuk berdakwah. Kita doakan semua hadroh yang ada, terkhusus dan teristimewa Al-Mustafa, Allah berikan keridhaannya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ini sekarang kita berada di taman surga. Jadi kalau kita lewat singgah, berarti ini semuanya kan mengamalkan hadis Nabi. Alhamdulillah. Sekarang kita semuanya lagi duduk di taman surga. Alhamdulillah. Kalau ada taman surga, orang lewat nggak singgah, namanya apa itu? Ini kok ditanya melotot, kurang ajar. Kalau ada taman surga, ada orang lewat ngeliat, nggak mampir, nggak singgah, itu namanya orang apa? Hah? Stres. Orang apa? Jangan berantakan. Orang apa? Sombong. Ada yang sombong, ada yang stres, macam-macam ya. Ada yang bilang itu orang bagus. Ada yang bilang itu orang bagus. Nggak ada. Ada yang bilang itu orang baik. Lewat taman surga nggak mau singgah, kan bingung kita. Ini sebagai umpama melalui lisan para ulama, siapa manusia di dunia sering duduk di taman surga, siapa manusia di dunia sering singgah di taman surga, itu sebuah tanda nanti di akhirat mereka penduduk surga. Amin ya Rabbal.
Pengen masuk surga nggih? Pengen nggih? Sekarang. Sekarang katanya pengen. Ini dunia nggak ada apa-apanya sama surga. Surga lebih hebat. Pengen masuk surga nggih? Sekarang ditawari surga enak ndak mau. Cuma orang duku tengah aja ini. Apalagi di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menyebutkan di dalam nasihatnya tentang perkumpulan kita ini, beliau mengatakan la yaq'uduna qauman yadhkurunallah illa huffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Nabi menyatakan kembali untuk mensifati perkumpulan kita ini dengan nasihatnya, tidak ada suatu kaum duduk bersama, berkumpul bersama, berzikir bersama, menyebut-nyebut Allah, mengagung-agungkan Allah, memulia-muliakan Allah, melainkan turun banyak malaikat. Ini sekarang malaikat yang hadir banyak, lebih banyak dari manusianya. Percaya? Percaya? Nah, kalau sudah percaya ceramah sampai di sini aja. Loh, sudah percaya, buat apa diceramahi lagi? Percaya apa belum? Kurang ajar. Hadis Nabi tidak percaya. Ketawanya keras sekali. Nyaut aja. Ibu-ibu duku tengah latah ya. Kita percaya bahwasanya sekarang malaikat turun banyak karena kita berzikir kepada Allah. Namun kita bertanya, malaikat mau ngapain? Lah kalau kita manusia kan jelas. Duduknya kita di sini jelas. Selain undangan pengajian umum, kita untuk berzikir jelas. Kita untuk bersolawat jelas, kita untuk memuji Allah jelas, kita untuk bersalam kepada Nabi Muhammad jelas. Ada yang mau datang bawa niat cari ilmu, ada yang datang mau niat silaturahmi, macam-macam manusia punya niat, namun datangnya kita jelas. Betul. Lah malaikat datang mau ngapain? Kan kalau malaikat silaturahmi kan angker. Saya berharap malaikat silaturahmi entar. Kalau bekal akhirat udah cakep. Kalau bekal akhirat sudah cantik, baru silaturahmi malaikat. Lah ini kita lagi belum siap silaturahmi malaikat. Ya, mudah-mudahan malaikat rahmat. Amin oh. Amin, tunggu disuruh. Nabi Muhammad menjawab bahwasanya malaikat hadir di perkumpulan semacam ini. Beliau mengatakan, ghasyiyat humur rahmah. Malaikat hadir di perkumpulan semacam ini untuk membagi-bagikan rahmat Allah. Ini semua yang hadir lagi kebagian rahmat Allah. Semuanya. Bukan hanya yang duduk di atas panggung, yang duduk di bawah kebagian. Yang lagi di belakang siapkan konsumsi kebagian. Yang ngatur sound system, ini mana orangnya nih? Nah, itu. Kebagian. Kita doain nih yang ngatur sound system, mudah-mudahan bahagia. Udah nikah belum? Kelihatan mukanya. Orang yang sudah menikah sama belum itu kelihatan. Kalau alisnya miring sedikit belum itu. Kalau lurus kan sudah diluruskan sama istrinya. Nah, kita doakan mudah-mudahan cepat menikah, amin. Mudah-mudahan sound systemnya berkah, amin. Termaksud yang syuting juga dapat rahmat. Awas syutingnya jangan sembarangan, ntar kepala Habib hilang. Zaman sekarang syuting paling depan, begitu dilihat hasilnya hidung setengah. Ya Allah, kita doain mudah-mudahan tukang syutingnya berkah, amin. Ya Robbal, semuanya kebagian berkah, semuanya kebagian rahmat, tanpa terkecuali. Nah kita bertanya, rahmat apa? Rahmat itu apa? Imam Haddad mengatakan dalam nasihatnya, rahmatullah
tatasawwaru ala hawaijin nas. Rahmat Allah itu bisa menjelma menjadi kebutuhan manusia. Rahmat Allah bisa menjelma menjadi kebutuhan manusia. Ada yang datang dari rumahnya hadir pengajian dalam keadaan belum ada jodohnya, belum menikah, alias dewekan, alias jomblo. Kayak tukang sound system itu. Hadir majelis, kebagian rahmat Allah, pulang jodohnya dekat. Amin. Jomblo kok dipertegas itu. Ada yang datang dari rumahnya, kebutuhannya apa? Hutangnya banyak, hidupnya sulit, terlilit. Hadir majelis, di majelis kebagian rahmat, pulang dari majelis, hutangnya gampang lunas. Aming maning. Ketahuan ge, duku tengah banyak sing ngutang. Alhamdulillah, banyak utang alhamdulillah. Bahkan tidak sampai rahmat saja, perkumpulan semacam ini Nabi Muhammad meneruskan kembali, wa nazalat alaihimus sakinah, dan orang yang hadir perkumpulan majelis zikir semacam ini Allah berikan ketenangan. Ini yang hadir semua tenang nggih. Duduk di jalan tenang nggih. Coba kalau nggak ada pengajian, mau duduk di jalan? Wong edan. Duduk jalan jamaah. Tapi kalau pengajian gini tidak ada, tenang kita. Ini sudah makan belum? Ya. Udah jangan keras-keras, sama. Sudah makan belum? Sama. Sudah makan belum? Sama. Sengaja diulang biar panitianya denger. Perut kosong suruh megang mic. Alhamdulillah. Kita belum makan tapi tenang. Yang hadir punya hutang apa tidak? Tadi kan udah ngaku. Punya hutang apa tidak? Sama. Punya hutang apa tidak? Sama. Mudah-mudahan panitianya ketawa. Ini semuanya kita tenang. Tidak ada yang pikiran semacam itu semuanya. Tidak ada yang hadir punya hutang sekian, ini besok saya bayar pakai apa? Tidak ada. Hadir majelis Allah kasihkan ketenangan. Siapa orang yang duduk di majelis tenang, ulama mengatakan man alaihi sakinah inda majlis dzikri fa alaihi sakinah indallahi yaumil qiyamah. Barang siapa seorang manusia duduk di majelis zikir tenang, tentrem, damai, itu sebuah tanda nanti di akhirat bakal tenang di sisi Allah. Nah, ini kelihatan ini orang-orang bakal tenang di akhirat ini. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Tidak sampai situ, Nabi Muhammad melanjutkan nasihatnya kembali dengan mengucapkan wa dzakarallahu fi man indah. Dan siapa yang duduk di majelis zikir dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para manusia-manusia terpilih, di hadapan para malaikat-malaikat mulia, di hadapan para rasul-rasul yang diagungkan oleh Allah. Kita sekarang ini lagi dibangga-banggakan oleh Allah. Allah menyebutkan kepada nabi-nabinya, Allah berpanggil kepada rasul-rasulnya, ya Jibril, undur ila ibadi yahmaduni. Wahai Jibril, lihat itu hambaku di duku tengah memuji-mujiku. Dipanggil, wahai Adam, undur ila ibadi yahmaduni. Duhai Adam, lihat itu hambaku di duku tengah mengagung-agungkanku. Siapa yang duduk berzikir mengagungkan Allah, Allah akan membangga-banggakan dia. Lagi ceramah, amin. Ini sekarang kita lagi dibangga-banggakan. Tadi saya duduk di dalam itu. Pembawa acara mengatakan nanti kita akan dengarkan nasihat mu'idhah hasanah dari Habib Reza.
padahal pembawa acara. Saya disebut namanya seneng. Pembawa acara nyebut nama kan wajib. Mana mungkin saya naik mimbar tanpa disebut nama? Nggak ada yang panggil, naik ambil mic, assalamualaikum. Kan tunggu dipanggil dulu. Ya, kita dengarkan nasihat Mu'idhah Hasanah dari Habib Reza Al-Hamid, baru keluar Habibnya. Nggak dipanggil keluar, wong ya gue disebut oleh MC pembawa acara itu sudah keharusan, tapi saya senang. Lah bagaimana kalau yang nyebut Pak Lurah, tambah senang saya. Yang kita hormati Bapak Habib Reza, senang. Bagaimana kalau yang nyebut bupati, tambah senang. Yang nyebut gubernur, tambah jadi senangnya. Yang nyebut presiden, tambah luar biasa. Namun ada yang lebih hebat, sudah bukan makhluk yang menyebut-nyebutnya, sudah bukan orang terhormat yang memulia-muliakannya, sudah bukan manusia pilihan yang membangga-banggakannya, langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang kita lagi dibangga-banggakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham gak? Daning menang. Paham? Kalau sudah paham, billahi taufiq wal hidayah. Wis paham, panapa maning. Sudah malam. Tadi sih sambutan mewakili Pak Lurah katanya sudah malam. Tadi Habib dengerin sambutan. Sambutan Sohibul Bait, mewakili Sohibul Bait 5 menit. Sambutan mewakili Pak Lurah 7 menit. Habib juga ikut-ikut 7 menit. Biar adil loh. Setuju? Habib diprotes. Apalagi majelis kita ini luar biasa. Kalau Habib bahas khitan bakal panjang nanti. Itu kalau bahas khitan panjang itu pembahasan khitan. Kayaknya 2 jam kurang. Kuat 2 jam. Siap. Habibnya enggak siap. 2 jam suruh duduk boyok oh. Sampean pulang deket, Habib Tegal Talang. 1,5 jam. Perek. Sembarangan. Ini kita sekarang berada di awal bulan Mau. Ini hebat ini, milih tanggalnya hebat ini. Awal Maulid kita duduk berzikir, bersolawat bersama. Alhamdulillah. Nah, kalau masalah khitan kita mendoakan, mudah-mudahan yang di khitan berkah dunia, berkah akhirat. Insya Allah masa depannya bagus, punya istri soleha. Amin ya robbal. Habib mau titip pesan, ini bulan Maulid baru masuk, kita harus ada persiapan. Jangan dilewatkan begitu saja, sia-sia. Kalau kita melewatkan bulan Rabiul Awal begitu saja, bulan Maulid kita lewatkan begitu saja, kita orang-orang merugi. Dahulu itu para ulama kalau jumpa bulan Rabiul Awal senangnya luar biasa. Bahkan di antara sebagian mereka itu jumpa bulan Ramadan senang, jumpa bulan Maulid senang, tapi jumpa bulan Maulidnya double, lebih senang daripada jumpa bulan Ramadan. Kenapa? Mereka mengatakan karena di bulan Maulidlah dilahirkan manusia hingga kami kenal bulan Ramadan. Karena di bulan Maulidlah dilahirkan manusia terbaik, kita mengenal menghamba kepada Allah. Karena di bulan Maulidlah dilahirkan manusia termulia, kita mengenal bakti kepada orang tua. Karena di bulan Maulidlah dilahirkan manusia indah, kita mengenal berbuat bakti kepada guru. Karena di bulan Maulidlah dilahirkan umat manusia hingga kita mengenal untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan kebajikan dan menghindari perbuatan-perbuatan kebejatan. Maka mereka lebih senang kalau jumpa bulan Maulid. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini Habib titip pesan 3, nggak usah banyak-banyak. Berapa? 3. Ini 3, insya Allah dibahas 2 menit lebih 14 detik. Yang pertama, kalau jumpa bulan Maulid, tanamkan pada hati kita, pada pikiran kita gembira, senang,
bahagia. Ini modal hebat kalau jumpa bulan Maulid. Kenapa? Tanamkan, alhamdulillah Allah panjangkan umur berjumpa bulan Maulid, bulan dilahirkan Nabi Muhammad. Saya senang ketemu bulan Rabiul Awal karena di bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad dilahirkan. Ini kesenangan bukan kesenangan sembarangan. Ini kesenangan ada perintah dari Tuhan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah menyebutkan, katakan dengan keutamaan Allah Al-Fadl dan dengan kasih sayang Allah Ar-Rahmah, maka bergembiralah. Ulama ilmu tafsir, khususnya sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan yang dimaksud dengan keutamaan Allah itu ilmu, dan yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan rahmat Allah. Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, rahmat Allah. Nabi Muhammad diisra mi'rajkan, rahmat Allah. Semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, rahmat Allah. Falyafrahu, maka bergembiralah. Allah yang perintahkan kita bergembira. Jadi kalau Nabi Muhammad lahir ya kita gembira. Insya. Bergembira kelahiran Nabi tidak sia-sia. Manfaatnya luar biasa. Disebutkan di dalam kitab hadis Imam Bukhari, beliau punya orang-orang di sekitarnya yang hidup di kota Mekah membenci Nabi Muhammad, menzalimi Nabi Muhammad, bahkan ada yang hendak membunuh Nabi Muhammad. Ada satu orang ketika Nabi Muhammad lahir dia senang, namanya Abi Lahab. Siapa? Abi Lahab. Ini Abi Lahab ketika Nabi Muhammad dilahirkan dia senang. Begitu senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad, budaknya dibebasin. Namun ketika Nabi Muhammad besar menjadi seorang nabi, ini Abi Lahab musuhi Nabi, zalimi Nabi. Luar biasa gangguannya kepada Nabi Muhammad. Dan dia kafir, wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Begitu dahsyatnya Abi Lahab sampai Allah buat pernyataan tabbat yada Abi Lahabiu. Tuh, Allah yang sebutkan dalam Al-Quran, pasti dipanggang di api neraka. Pasti. Abi Lahab masuk neraka itu pasti. Namun dalam kitab hadis Imam Bukhari, ketika Abi Lahab nanti masuk neraka, setiap hari Senin tidak ada siksaan. Padahal neraka itu bukan tempat libur dari siksa. Neraka itu tidak ada liburnya, siksaan detik demi detik. Setiap hari Senin libur, nggak ada siksaan. Nggak sampai di situ, dari jemari Abi Lahab keluar air untuk dikecup airnya untuk menghilangkan dahaga haus. Jadi Abi Lahab khusus. Kok bisa orang kafir di neraka dapat karunia, sedangkan di neraka nggak ada karunia kecuali hanya untuk Abi Lahab? Kenapa kok bisa? Allahu la yansah, karena Allah tidak melupakan kegembiraannya Abi Lahab. Kapan gembiranya? Ketika Nabi Muhammad lahir. Subhanallah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang kafir dapat manfaat karena punya hati senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Orang yang tidak beriman dapat manfaat karena di hatinya senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Orang yang gak pernah merasulkan Nabi Muhammad dapat manfaat karena di hatinya pernah senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ada ulama besar, beliau Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasir menyikapi hadis Nabi ini. Imam Muhammad bin Nasir Ad-Dimiski mengatakan dalam gubahan syairnya, idza kana hadza kafiran jaa dhimmuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fil yawmil isnaini daiman
yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Kata Imam Ad-Dimishqi, itu orang kafir yang pasti masuk neraka. Setiap hari Senin diringankan siksaannya, setiap hari Senin diliburkan siksaannya, padahal pasti masuk neraka dan pasti selama-lamanya. Masuk neraka pasti, selama-lamanya pasti, namun setiap hari Senin diringankan. Kenapa? Yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, karena dia pernah gembira kelahiran Nabi Muhammad. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu. Lalu bagaimana sangkaan kalian semuanya terhadap umat manusia seumur hidupnya senang dengan kelahiran Nabi Muhammad? Bagaimana sangkaan kalian terhadap umat manusia seumur hidupnya senang, setiap hari senang sama kelahiran Nabi, setiap minggu senang terhadap kelahiran Nabi, setiap bulan senang dengan kelahiran Nabi, setiap tahun senang dengan kelahiran Nabi, wa mata muwahhida, dan dia wafatnya dalam keadaan iman.